Kalau hari-hari ini Bapak Ibu dan saya disuruh stay di rumah dan Bapak Ibu dan saya tidak terimbas virus itu, Bapak Ibu harus bersyukur kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi, perkataan Tuhan, janji Tuhan yang ditulis dalam Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, aku menyertai engkau. Punya Yesus yang sudah mati buat kita. Dia tuntas selesai lakukan bagiannya. Dan dia buktikan bahwa dia Allah yang hidup, yang bangkit dari kematian. Dan janji kemenangan itu disediakan buat kita. Apa saudara meragukan tentang janji Tuhan ini? Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Shalom. Saya percaya bahwa kalian semua yang ada di rumah, kalian sudah menyiapkan hati kalian. Apapun media yang kita pakai hari ini untuk kita memuji Tuhan, saya percaya itu tidak mengurangi rasa kasih kalian kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan tetap hadir di mana kalian berada hari ini. Kita akan lebih lagi menyiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan telah berikan bagi kami. Tuhan, biarlah ibadah hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Kami mau bahwa ketika kami mengikuti ibadah ini, kami tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Kami percaya Engkau tetap hadir, Tuhan. Kami percaya Engkau tetap disenangkan ketika kami mau mengikuti ibadah ini dengan memberikan hati kami. Bukan sekedar kami menonton, bukan sekedar kami hafal, bukan sekedar kami punya kuota mungkin untuk kami mengikuti ibadah ini. Tapi kami mau Tuhan ketika kami mengikuti ibadah ini itu berasal daripada hati kami yang rindu, yang sungguh-sungguh untuk bisa menikmati Engkau ya Bapa. Terima kasih, berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita siap memuji Tuhan hari ini. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kapak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kapak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kapak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali,
melintasi gunung tinggi bagai raja wali, melintasi badai hidup di bawah kepang sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi melintasi langit biru bagaikan raja wali, melintasi langit biru bagaikan raja wali, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami mau menyiapkan hati kita lebih sungguh lagi. Kami mau menyiapkan kehidupan kami lebih lagi Tuhan. Kami mau Engkau mendapati kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku
berikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan yang akan membentuk kami. Kami percaya Tuhan yang akan mempersiapkan kami untuk kami boleh diproses menjadi bejana yang indah ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan berfirman melalui hamba-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan yang telah menaruh apa yang menjadi isi hati-Mu kepada hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam, kami boleh menjadi pendengar firman-Mu, terlebih kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom anak muda, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya luar biasa, amin. Bagi kalian yang lagi stay at home, dimanapun kalian berada, pada kesempatan hari ini, sore ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Bagaimana kita membangun sebuah kehidupan yang luar biasa, membangun sebuah masa depan yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Tentunya kita anak muda pengen punya cita-cita yang baik, kita akan raih setinggi mungkin. Tapi pertanyaannya bagaimana kita bisa mencapai hal itu? Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 23 ayat 17-18, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada, kata firman Tuhan. Masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Setiap kita anak muda tentunya pengen punya cita-cita yang akan kita capai. Ada seorang anak muda ditanya, kamu kalau besar nanti pengen jadi apa? Aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi pengusaha, aku pengen jadi orang yang sukses dan lain sebagainya. Tidak ada anak muda yang ingin punya masa depan yang buruk dalam hidupnya. Tentunya itu yang dicita-citakan oleh semua orang, pengen punya hidup yang lebih baik lagi. Tetapi bagaimana caranya kita sebagai anak-anak muda bisa mencapai hal itu, terlebih di dalam Yesus Kristus Tuhan? Ada 3 hal yang akan saya bagikan pada kesempatan sore hari ini bagi setiap kita anak-anak muda. Bagaimana kita bisa membangun sebuah kehidupan masa depan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Hal yang pertama, bagaimana kita membangun masa depan kita di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan sudah berjanji bahwa masa depan itu sungguh ada, dan harapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Yang pertama, bagaimana kita membangunnya. Bangunlah masa depanmu di dalam Tuhan, dengan hubungan di dalam Tuhan. Bangun hubungan kita di dalam Tuhan. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan? Bangunlah lewat pujian, penyembahan, lewat doa, baca firman dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan firman Tuhan sebagai tuntunan hidup kita. Amos pasal yang kelima ayat keempat dikatakan seperti ini, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kita akan mendapatkan kehidupan itu. Anak-anak muda dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentunya kita ingin punya masa depan yang baik. Hal yang perlu kita lakukan adalah mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Pada waktu kita mengerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan mengerti tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Langkah demi langkah apa yang akan Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita akan menemukan apa yang menjadi keridhaan hatinya Tuhan lewat hidup kita. Mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana dengan hidupmu di dalam Tuhan? Bagaimana kekristenanmu di dalam Tuhan hari-hari ini? Pada waktu kita stay at home, pada waktu kita ini sedang berada di rumah, bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana dengan doa-doamu? Bagaimana dengan membaca firman-Mu? Bagaimana engkau melakukan firman Tuhan dalam hidupmu? Mari
Jangan kurangi hal itu. Tetaplah kita menjadi orang-orang yang tetap bersemangat di dalam Tuhan. Lakukan firman Tuhan, bangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Hal yang kedua, bagaimana kita membangun masa depan kita di dalam Tuhan Yesus. Hal yang kedua, bangun karakter yang kuat di dalam Kristus. Membangun sebuah karakter itu penting dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar skill yang kita dapatkan. Kita belajar dari sekolah, mendapatkan ilmu, mendapatkan banyak pengetahuan. Pengetahuan itu baik buat kita, ilmu itu baik buat kita. Tetapi tanpa ditopang dengan karakter dalam kehidupan kita, semuanya itu tidak akan bisa maksimal, saudara. Seperti halnya membangun sebuah rumah. Pertama kali untuk membangun sebuah rumah tentunya bukan dinding yang besar, bukan atap yang bagus, tetapi dimulai dari sebuah pondasinya, dasarnya, yang akan menentukan bentuk bangunan itu, yang akan menentukan kuat atau tidak ya bangunan itu. Pada waktu kita sebagai anak-anak muda rindu untuk membangun masa depan kita di dalam Tuhan. Yang kedua, saya katakan, bangunlah karakter kita menjadi karakter yang kuat di dalam Kristus. Bangun hidup kita di atas dasar firman Tuhan. Itulah yang menjadi dasar dalam kehidupan kita untuk membangun masa depan. Pada waktu kita punya karakter yang baik, karakter yang kuat, tidak mudah jatuh. Mungkin kita bisa mengalami yang namanya jatuh di dalam dosa, kita bisa mengalami namanya kelemahan. Tetapi mari kita kembali, berbalik kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Kita mulai jauhi kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita mulai bangun hidup kita di atas dasar karakter yang kuat. Bagaimana kita bisa mengalami masa depan yang baik, berkat Tuhan yang luar biasa, kalau kita tidak kuat dalam hal karakternya. Amin, saudara. Bangun hubungan kita di dalam Tuhan, yang pertama. Yang kedua, bangun karaktermu di dalam Tuhan. Bangun karakter yang kuat, menjadi seperti Kristus. Sudahkah kita menjadi serupa dengan Kristus? Sudahkah kita memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita? Itu sebuah pertanyaan yang bisa kita renungkan, bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Hal yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa membangun masa depan kita di dalam Tuhan. Yang ketiga, bangun hidupmu dalam rancangan Tuhan. Di dalam benak kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak muda, ada banyak rancangan dalam hidup kita. Saya mau ke sana, saya mau ke sini, saya mau bikin ini, besok saya mau menjadi ini dan itu dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan katakan seperti ini, Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai ke 9. Sebab rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan merancangkan kita rancangan yang luar biasa, lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang pernah mungkin muncul dalam hidup kita. Tuhan merancangkan yang terbaik buat hidup kita. Amin, saudara. Mazmur pasal 37 ayat 23 juga katakan gini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Pada waktu kita membangun hidup kita di dalam Tuhan, pada waktu kita membangun karakter kita di dalam Yesus Tuhan, mari kita mulai bangun dalam rancangannya Tuhan, dalam rencananya Tuhan. Karena Tuhan katakan gini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Step by step, langkah demi langkah, Tuhan akan menuntun langkah kita. Amin, saudara. Bukan berarti kita tidak punya masalah. Kita bisa mengalami masalah, kita bisa mengalami tantangan, kita bisa mengalami pergumulan. Tetapi janji Tuhan adalah membawa kita memasuki dari kemenangan kepada kemenangan. Amin. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, saudara. Mari kita mulai bangun hidup kita, masa depan kita di dalam rancangannya Tuhan, bukan rancangan kita. Sudah saatnya generasi muda, anak-anak muda mengerti isi hatinya Tuhan. Anak-anak muda mengerti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan dalam hidupnya. Mari, Tuhan Yesus sudah tebus kita dengan darahnya yang mahal, supaya kita hidup buat Dia, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk memenuhi hawa nafsu kita, bukan untuk dosa, tapi kita hidup untuk menggenapi rencananya Tuhan Yesus. Kalau kita hidup menggenapi rencana Tuhan, itu luar biasa sekali.
Hari-hari ini saudara, dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 dan sampai 29 dikatakan demikian, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku, kata Tuhan, akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga karena hamba-Mu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Tuhan sedang mencurahkan rohnya kepada setiap kita yang haus akan Dia, kepada semua, termasuk kepada kita, generasi muda, anak-anak muda. Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa. Kita Mazmur pasal 127 ayat ke-4 katakan demikian, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Tuhan mau pakai kita luar biasa jadi alatnya. Amin. Mau bangun hidupmu di dalam Tuhan, mau bangun masa depanmu dengan luar biasa, bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Mulai bangun hubunganmu dengan Tuhan. Yang kedua, bangun karaktermu kuat di dalam Tuhan. Itu yang jadi dasar hidupmu, pondasi kehidupanmu. Kemudian yang ketiga, bangunlah hidupmu dalam rancangannya Tuhan. Pada waktu kita masuk dalam rancangan Tuhan, jangan takut dengan tantangan, jangan takut dengan pergumulan. Terus maju bersama dengan Tuhan. Apapun masalahmu hari ini, jadilah kuat, jadilah tetap menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam tangan Tuhan. Menjadi besar dalam tangan Tuhan, jadi luar biasa. Siap menghadapi masa depan yang luar biasa, saudara? Siap mengalami masa depan yang luar biasa di dalam tuntunan Tuhan? Izinkan Tuhan masuk dalam hidupmu, membangun hidupmu, mengubah hidupmu. Apapun latar belakangmu tidak akan mempengaruhi ke depan. Apapun masa lalumu, pada waktu kau bertemu dengan Yesus, kau akan diubahkan dengan luar biasa dan punya masa depan yang luar biasa. Amin. Ini pesan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Biarlah boleh jadi berkat buat setiap kita anak-anak muda. Tetap maju di dalam Kristus, menjadi orang-orang yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa, kita tutup renungan pada kesempatan hari ini. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang boleh mengingatkan setiap kami anak-anak muda-Mu, untuk kami boleh membangun masa depan kami di dalam Engkau. Terima kasih buat nasihat firman Tuhan. Terima kasih buat teguran firman Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan. Berkati anak-anak muda, berkati mereka dalam hidupnya, masa studi mereka, masa-masa muda mereka. Biar mereka boleh bertemu dengan Engkau ya Tuhan Yesus secara pribadi. Mereka boleh bangun hidup mereka, bangun karakter mereka, dan bangun hidup mereka dalam rancangan-Mu. Terima kasih berkat-Mu atas anak-anak muda pada kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan hamba-Mu menaruh berkat atas mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas